Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an dan surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah, dan alhamdulillah diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan keistiqomahan hati ini sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang alhamdulillah kita diizinkan Allah berada di tanggal 9 Zulhijjah. Pada bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Sebahagian saudara-saudara kita yang diizinkan Allah diberikan kelapangan rezeki untuk menunaikan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, menunaikan dan menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah-ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah yang dijalankan dan ditunaikan oleh saudara-saudara kita dijabah dan makbul serta mabrur di sisi Allah adanya. Dan kita yang di tanah air yang belum menunaikan atau belum diberikan setengah kemampuan untuk itu, mari kita menjalankan dan menunaikan ibadah penyembelihan, ibadah kurban. Karena itu adalah suatu ibadah penyembelihan, persembahan kepada Allah dalam rangka taqarrub ilallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena syariat ibadah kurban tersebut bukan hanya kepada kita umat akhir zaman, tetapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Jadi syariat ibadah kurban telah disyariatkan Allah kepada umat sebelum kita. Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Walikulli ummatin ja'alna, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi tiap-tiap umat, bukan hanya umat akhir zaman, seluruh umat telah disyariatkan penyembelihan korban. Tujuannya apa? Lihat kurusmallah,
ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah. Nah, ini tauhid. Jadi di dalam ibadah kurban ada nilai-nilai tauhid yang terkandung. Bukan hanya sekadar penyembelihan, bukan hanya membantai, bukan hanya bahagia dengan banyak daging, bukan hanya kita gembira dengan pelaksanaan kurban tersebut, tapi ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai tauhid yang terkandung di dalamnya. Makanya salah satu syarat penyembelihan itu wajib hukumnya menyebut nama Allah. Lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Jadi kurban itu harus dengan hewan ternak, bukan hewan liar. Maka definisi ibadah kurban, penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk taqarrub ilallah. Jadi hewan ternak disembelih kapan? Idul Adha. Teknisnya sesudah sholat, jangan sebelum. Karena sekarang kan sudah ada dua versi. Konon kabarnya dua versi, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Terserah mau yang mananya. Yang penting penyembelihan harus sesudah sholat Idul Adha. Man kana dhabaha udhiya qabla ayyusallu, kata Rasul, siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, ingat itu sebelum sholat Idul Adha, maka kata Rasul, fakana ukhra, dia harus menyembelih lagi sesudah sholat. Laisa minan nuski fi syai', karena penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Jadi kalau kita Idul Adha hari Sabtu, berarti boleh sesudah itu. Kalau Idul Adha sholat kita hari Ahad, jangan penyembelihan hari Sabtu, tapi juga sesudah sholat Idul Adha hari Ahad itu, agar ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ilahukum ilahu wahid, kata Allah, maka karena itu Tuhanmu ya Tuhan yang satu. Siapa Tuhan kita? Allah. Jadi dalam ibadah kurban akan luntur di dalamnya sifat-sifat syirik, mempersekutukan Allah. Kita sembahkan kepada Allah ibadah kita. Bahkan sejarah Qabil dan Habil itu adalah riwayat ibadah kurban. Ada kurbannya yang diterima, ada yang ditolak. Nah, agar ibadah kita makbul diijabah oleh Allah, maka jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kamu kepadanya. Al-Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 34. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu orang yang cerdas dalam menyelenggarakan ibadah kurban jangan sampai salah, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika, dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi sholat dulu, wanhar, baru berkurban. Dan kadang-kadang salah paham dan salah kaprah. Rajin awak kurban setiap tahun, sholat enggak. Hebat awak kurban setiap tahun, sholat acak-acakan. Kadang sholat 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Beko di bulan Ramadan satu lo sekete. Itu tidak benar itu. Fasholli li rabbika, sholat dulu, wanhar, baru berkurban. Jangan kurban dulu, baru sholat. Tetap lihat namanya itu. Jadi ibadah itu, agama itu mengikuti aturan Allah dan Rasul, bukan mengikuti kemauan kita sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu cerdas kita.
agar ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rangkaian-rangkaian ibadah tersebut jangan sampai salah kita dalam pelaksanaannya. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sikapilah perbedaan itu dengan cara bijak dan arif. Kalau kita menganggap kita yang betul, yang benar, jangan mencibirkan orang lain. Perbedaan dalam hal yang furu' itu biasa. Furu' itu cabang. Tapi kalau dalam masalah hal yang usul, baru masalah. Sholat maghrib 4 rakaat, baru masalah. Allah itu 3, baru masalah. Tapi kalau masalah-masalah hal-hal yang khilafiyah, masalah-masalah yang furu', yang cabang, itu biasa. Sampai hari kiamat pun akan berbeda. Kenapa? Sunatullah. Kita ini selalu perbedaan. Dalam tubuh kita juga ada perbedaan, banyak perbedaan. Kan kita tidak tangan semuanya, tidak mata semuanya, tidak kaki semuanya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kepala, dan segala macamnya. Dalam keluarga juga itu ada perbedaan. Perbedaan itu rahmat. Jangan menjadikan perpecahan di sana. Jadi mari kita saling menghormati dan menghargai. Mari kita sama-sama bagaimana menghormati teman-teman kita yang ibadahnya apakah hari Sabtu, apakah hari Ahad, silakan. Semuanya itu adalah masih dalam koridor kacamata yang dibenarkan dalam kategori sunatullah. Hadirin kaum muslimin, puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Hukumnya sunnah. Fadilahnya kata Rasul, siapa yang puasa Arafah maka dia mendapat ampunan Allah dosanya 1 tahun yang lalu. Ya, beruntunglah yang puasa di 9 Zulhijjah. Ibadah puasa Arafah itu telah disyariatkan jauh sebelum pelaksanaan syariat ibadah haji pada tahun kedua Hijriah. Sementara syariat ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah melaksanakan ibadah haji baru pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi puasa Arafah itu jauh sebelum syariat ibadah haji. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Kalau kita sudah paham, sudah tahu jatuh pada hari ini, silakan. Jatuh besok, silakan. Nggak ada masalah. Kan masing-masing daerah itu berbeda-beda. Yang dekat ialah 4 jam, 3 jam dengan Arab Saudi. Kalau ada yang 12 jam, kan tidak mungkin. Dan puasa Arafah bisa tepat dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Dan bisa ada saat orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Contoh, andaikan terjadi negara itu dalam keadaan darurat. Kalau darurat, tidak aman dalam perjalanan pelaksanaan ibadah haji, kan tidak boleh. Karena salah satunya adalah aman dalam pelaksanaan ibadah. Darurat, nggak ada ibadah haji. Berarti orang wukuf di Arafah tidak ada. Apakah tanggal 9 Zulhijjah tidak ada? Ada. Tanggal 9 Zulhijjah setiap tahun ada terus. Wukuf di Arafah bisa ada, bisa tidak. Atau dalam keadaan kayak kemarin pandemi, dilarang, tidak boleh karena kondisi-kondisi yang sangat berbahaya. Atau terjadi perperangan, nggak ada ibadah haji, nggak ada orang wukuf di Arafah. Berarti tidak ada orang melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak ada, apakah tidak ada puasa Arafah 9 Zulhijjah? Ada. Oleh sebab itu, syariat ibadah Arafah atau puasa yang namanya Arafah itu 9 Zulhijjah sudah ada pada tahun kedua Hijriah sebelum disyariatkan ibadah haji. Oleh sebab itu cerdas kita dalam menyikapinya. Jangan sampai ibadah kita rusak,
tapi bagaimana kita tetap beribadah dengan istiqomah dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita laksanakan, selenggarakan ibadah kurban mengikuti aturan Allah dan Rasul agar Allah memberikan yang terbaik dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam rangka kita menuju dan meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum